Kami Biro Kepegawaian dan Organisasi terus berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Integritas nilai-nilai Kemendes PDTT yaitu APIK diwujudkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga membangun internalisasi budaya kerja yang smart dan berakhlak. Dan harapan kami, Biro Kepegawaian dan Organisasi mampu membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kepo Smart. Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan, khususnya di bidang kepegawaian, sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berintegritas dan anti korupsi. Terbentuk pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Biro Kepegawaian dan Organisasi memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi kementerian. Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah penggerak utama dalam membentuk SDM aparatur yang terampil dan profesional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai unit yang memberikan pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini, Biro Kepegawaian dan Organisasi harus mampu memberikan pelayanan secara responsif, efektif, dan efisien. Biro Kepegawaian termasuk dalam salah satu satuan kerja yang diusulkan untuk dapat meraih predikat WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi. Pada tanggal 14 Juni 2021, Biro Kepegawaian dan Organisasi mencanangkan zona integritas yang didukung oleh Sekretaris Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam upayanya meraih predikat WBK, Biro Kepegawaian dan Organisasi tetap konsisten menjalankan 6 area perubahan, dan berikut adalah capaian dan inovasinya. 1. Area manajemen perubahan. Biro Kepegawaian dan Organisasi telah melakukan sosialisasi zona integritas dan rencana aksi pembangunan zona integritas yang telah dievaluasi. Selain itu, seluruh pimpinan berkomitmen dalam pembangunan zona integritas, di mana pencanangan zona integritas Biro Kepegawaian dan Organisasi telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021. Biro Kepegawaian dan Organisasi telah menetapkan agen perubahan melalui 4 tahapan seleksi, di mana agen perubahan tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam perubahan di lingkungan Kemendesa PDT dan Transmigrasi.
Area penataan tata laksana. Penyusunan peta proses bisnis Biro Kepegawaian dan Organisasi telah sesuai rekomendasi Kemenpan RB dan di bawah pendampingan Kemenpan RB. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Biro Kepegawaian dan Organisasi telah menyusun rencana arsitektur SPBE terkait kepegawaian. 3. Area penataan sistem manajemen SDM aparatur. Dalam meningkatkan mutu SDM pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, kami melakukan pemetaan talenta pegawai ke dalam 9box dan telah melaksanakan diklat manajemen talenta sebanyak 2 kali. Biro Kepegawaian dan Organisasi menerapkan Assessment Center sebagai metode terstandar untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan. Biro Kepegawaian dan Organisasi juga sedang menyempurnakan fitur aplikasi Simpek sebagai suatu inovasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kepegawaian. Area akuntabilitas kinerja. Pada area ini, Biro Kepegawaian dan Organisasi telah melakukan 7 indikator kinerja utama dari 9 indikator kinerja utama yang berada di Sekretariat Jenderal. Selain itu, Biro Kepegawaian dan Organisasi telah berhasil menerapkan sistem merit dengan memperoleh predikat baik. Biro Kepegawaian dan Organisasi sedang mengembangkan sebuah aplikasi penyimpanan data kepegawaian sebagai suatu inovasi untuk mempermudah administrasi. Lima, area pengawasan. Biro Kepegawaian dan Organisasi telah menandatangani komitmen bersama untuk menolak gratifikasi. Biro Kepegawaian dan Organisasi juga menyediakan wadah untuk bantuan pelayanan dan pengaduan masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap pelayanan yang diberikan. Enam, area pelayanan publik. Pada area ini, terdapat 2 jenis pelayanan yang diberikan Biro Kepegawaian dan Organisasi, yaitu pelayanan internal dan pelayanan eksternal. Pada pelayanan internal, Biro Kepegawaian dan Organisasi menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dalam melayani kenaikan pangkat, mutasi pegawai, dan pensiunan pegawai. Pada pelayanan eksternal, Biro Kepegawaian dan Organisasi menjadi salah satu panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil.
Kami selaku koordinator mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi. Kami selaku koordinator mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Kepo Smart. Kami selaku koordinator mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi. Siap mendukung. Kami selaku koordinator mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi. Saya selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kepegawaian dan Organisasi mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi. Salam apik, salam kepo, mantap. Kami selaku koordinator mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Kepo Smart.